warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan media manual yang bernama Bangka Belitung. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Prigerda Octavia dengan NIM F10811810117. Saya Berta Tebay, NIM F1081181061. Saya Yeni Susrawati, NIM F1081181013. Saya Siti Nabila Nurahmi dengan NIM F108111015. Saya Retno Suhartini dengan NIM F10811811039. Mengapa media manual ini dinamakan Bangka Belitung? Karena Bangka Belitung itu merupakan kepanjangan dari Banner Angka Membaca dan Berhitung. Kami membuat media manual ini untuk mempermudah proses evaluasi setelah proses pembelajaran selesai dan juga untuk memberikan kesan kepada siswa dan siswa juga lebih aktif dan proses pembelajaran lebih menyenangkan. Adapun bahan-bahan yang kami gunakan dalam pembuatan media ini ada banner, ada dadu, dan gulungan kertas yang berisikan soal. Nah, banner ini sebelum dicetak perlu kita ketahui bahwa harus didesain terlebih dahulu bannernya. Desainnya itu ukuran apa yang ingin kita gunakan. Nah, setelah itu mendesainnya itu bisa menggunakan ada Photoshop, bisa juga menggunakan Microsoft Publisher, bisa juga menggunakan Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint, tergantung dari skill yang kita gunakan itu skill apa. Nah, tapi saran saya lebih baik menggunakan ada Photoshop biar nanti hasilnya lebih baik. Nah, selain itu dalam desainnya juga perlu adanya pemilihan warna yang menarik karena ini untuk digunakan untuk anak SD. Jadi anak SD itu lebih suka warna-warna yang cerah, menarik. Selain itu juga gambar-gambar yang dimasukkan. Nah, pada media kami pada kali ini yaitu menggunakan gambar Bung Ipin dan kawan-kawannya. Nah, selanjutnya ada dadu. Dadu ini sebelumnya telah kami beli. Kenapa kami membeli dadu? Karena jika membuat sendiri, misalnya menggunakan kardus itu bisa saja, tapi nanti itu tidak akan tahan lama, bisa saja rusak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, supaya si dadu ini tahan lama, jadi kami berinisiatif untuk membeli saja dadu ini. Nah, ukuran si dadu ini disesuaikan lagi dengan ukuran banner. Kami menggunakan ukuran banner itu 2x2 sehingga dadu yang kami gunakan itu juga cukup besar. Nah, selain itu yang terakhir ada gulungan kertas yang berisikan soal. Nah, di gulungan kertas ini ada soal-soal yang mana harus dijawab oleh setiap peserta yang bermain dalam permainan tersebut. Nah, sekian bahan-bahan yang kami gunakan untuk pembuatan media kali ini. Adapun kelebihan media manual yang kami buat, yang pertama, guru lebih kreatif dalam membuat evaluasi setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, proses pembelajaran lebih berpusat kepada student center. Yang ketiga, lebih menarik karena terdapat banyak gambar dan warna. Yang keempat, meningkatkan kerjasama antar siswa. Adapun kekurangan dari media ini yaitu ada 4. Yang pertama, jika dilaksanakan dalam ruangan maka memerlukan ruangan yang cukup luas. Yang kedua, memerlukan waktu yang lebih lama. Yang ketiga, tidak semua guru dapat mengelola kelas dengan baik sehingga saat bermain tidak kondusif. Yang keempat, kelas lain dapat terganggu. Adapun cara bermain dari permainan Bangka Belitung ini adalah yang pertama, guru harus menyiapkan media manual itu. Yang kedua, guru harus membagi murid menjadi beberapa kelompok. Misalkan di dalam satu kelas terdapat 15 orang siswa, maka guru akan membagi menjadi 3 kelompok, yang mana dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang siswa. Untuk menentukan kelompok mana yang akan bermain terlebih dahulu, masing-masing perwakilan dari kelompok maju dan kemudian melemparkan dadu. Kelompok yang mendapatkan nilai mata dadu yang paling tertinggi adalah kelompok yang akan bermain terlebih dahulu. Seperti permainan ular tangga pada umumnya, permainan ular tangga ini dimulai melalui start. Kemudian ada petak kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika peserta didik menemukan tangga, maka peserta didik akan naik. Dan jika peserta didik menemukan ular, maka peserta didik akan turun mengikuti angka terakhir ular. Di setiap kotak ini sudah
ada soal-soal, misalnya saja di kotak yang berwarna merah ini ada soal 10 ditambah 4. Jadi siswa yang berhenti di kotak ini, di kotak merah 10 tambah 4 ini harus menjawab soal yang ada di kotak tersebut. Nah, setelah menjawab soalnya, barulah si siswa tersebut dapat melanjutkan permainan, yaitu kembali mengocok si dadunya. Seperti itu. Berakhir apabila salah satu peserta dapat mencapai garis finish yang ada di kotak nomor 36. Dan jika salah satu peserta sudah mencapai garis finish, maka permainan berakhir. Dan peserta pertama yang mencapai garis finish pada saat pertama kali, maka dialah yang disebut sebagai pemenang. Dan berakhirlah ronde permainan pada ronde tersebut. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.